Membangun dinding digital yang tak tertembus, konfigurasi dan administrasi firewall sebagai strategi keamanan inti. Di era digital yang kian kompleks dan penuh ancaman siber, keamanan informasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak bagi kelangsungan hidup dan reputasi sebuah organisasi. Dalam lanskap ancaman yang terus berevolusi, di mana peretas dan aktor jahat semakin canggih, organisasi dihadapkan pada tekanan untuk memperkuat pertahanan digital mereka. Di antara berbagai instrumen dan strategi keamanan, firewall berdiri sebagai garis pertahanan terdepan, sebuah palang pintu kritis yang mengontrol lalu lintas jaringan. Namun, efektivitas firewall tidak terletak pada keberadaannya semata, melainkan pada bagaimana ia dikonfigurasi dan diadministrasikan. Sebuah firewall yang disalah konfigurasi sama berbahayanya dengan tidak memiliki firewall sama sekali, membuka celah kerentanan, vulnerabilities, yang dapat dieksploitasi dan mengundang gangguan baru yang merugikan. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan konfigurasi dan administrasi firewall secara hati-hati dan mengintegrasikannya secara sungguh-sungguh ke dalam strategi keamanan departemennya, memahami peran pentingnya di setiap lapisan jaringan. Esensi kehati-hatian dalam konfigurasi dan administrasi. Konfigurasi firewall bukanlah tugas satu kali yang bisa dilupakan setelah diimplementasikan. Ia adalah proses yang berkelanjutan, menuntut ketelitian, pemahaman mendalam tentang arsitektur jaringan, serta kesadaran akan potensi ancaman. Setiap aturan, rule, yang dibuat, setiap port yang dibuka atau ditutup, dan setiap kebijakan yang diterapkan memiliki implikasi keamanan yang signifikan. Kesalahan sekecil apapun, seperti meninggalkan port default terbuka, menerapkan aturan allow ani-ani yang terlalu permisif, atau gagal memperbarui firmware, dapat menjadi titik masuk empuk bagi serangan. Administrasi firewall yang hati-hati berarti, prinsip hak akses paling rendah, Principle of least privilege hanya mengizinkan lalu lintas yang benar-benar diperlukan untuk fungsi bisnis. Setiap izin tambahan harus melalui proses persetujuan dan justifikasi yang ketat. Peninjauan aturan secara berkala, aturan firewall cenderung bertambah seiring waktu. Peninjauan rutin diperlukan untuk menghapus aturan usang atau duplikat yang dapat menjadi celah keamanan atau memperlambat kinerja. Pemantauan log secara aktif, log firewall menyediakan informasi berharga tentang upaya serangan, lalu lintas yang tidak biasa, dan anomali. Pemantauan proaktif dan analisis log sangat penting untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Manajemen perubahan yang terstruktur, setiap perubahan pada konfigurasi firewall harus didokumentasikan, diuji, dan disetujui melalui proses manajemen perubahan yang formal untuk menghindari kesalahan yang tidak disengaja. Pembaruan dan penambalan, patching, secara teratur, kerentanan baru pada perangkat lunak firewall sering ditemukan. Aplikasi patch dan pembaruan firmware secara teratur sangat penting untuk menutup celah keamanan yang diketahui. Jika aspek-aspek ini diabaikan, organisasi akan terus berjuang dengan kerapuhannya meningkat, menjadikan mereka target empuk bagi serangan ransomware, pencurian data, atau gangguan layanan yang pada akhirnya merusak reputasi dan finansial. Firewall sebagai garis pertahanan terdepan yang komprehensif. Metafora, garis pertahanan terdepan, menyoroti peran proaktif firewall dalam melindungi aset digital organisasi. Sebelum ancaman mencapai server, database, atau workstation, mereka harus melewati firewall terlebih dahulu. Firewall bertindak sebagai pos pemeriksaan utama yang menginspeksi setiap paket data berdasarkan serangkaian aturan yang telah ditentukan. Ia dapat memblokir lalu lintas dari alamat IP yang diketahui berbahaya, mencegah akses ke port yang tidak relevan, atau bahkan melakukan inspeksi paket mendalam di paket inspection DPI untuk mendeteksi konten berbahaya. Namun, mengandalkan firewall saja sebagai satu-satunya pertahanan adalah strategi yang naif. Sebagus apapun firewall,
ia tidak dirancang untuk menangani setiap jenis ancaman. Misalnya, ia mungkin tidak secara efektif melindungi dari serangan rekayasa sosial, kerentanan pada aplikasi web yang sah, atau ancaman internal. Inilah mengapa organisasi harus memandang firewall sebagai bagian integral dari strategi keamanan berlapis yang lebih luas dan komprehensif, atau yang dikenal sebagai defense in depth. Strategi pertahanan berlapis, defense in depth, dan penempatan firewall. Untuk membangun benteng digital yang kokoh, organisasi harus menerapkan strategi keamanan berlapis, menempatkan firewall dan sistem keamanan lainnya di berbagai titik kritis di seluruh jaringan. Pendekatan ini memastikan bahwa jika satu lapisan pertahanan gagal, ada lapisan lain yang siap menangkap ancaman. Berikut adalah lapisan-lapisan utama di mana firewall dan sistem keamanan lainnya dimanfaatkan. Lapisan perimetral jaringan eksternal, External Perimeter Network Layer Firewall. Ini adalah firewall pertama dan terpenting, sering disebut sebagai firewall perbatasan atau Next Generation Firewall, NGFW. Ia ditempatkan di titik masuk dan keluar jaringan organisasi, bertindak sebagai gerbang antara internet publik yang tidak terpercaya dan jaringan internal yang terpercaya. Fungsinya adalah menyaring lalu lintas berbahaya dari luar, seperti upaya brute force, pemindaian port, atau serangan DOS. NGFW menambahkan kemampuan inspeksi paket mendalam, deteksi intrusi pencegahan, IDS/IPS, dan filter URL konten. Sistem keamanan lainnya, di lapisan ini juga ditempatkan sistem pencegahan intrusi, IPS, untuk mendeteksi dan memblokir serangan secara real-time, sistem deteksi intrusi, IDS, untuk memantau aktivitas mencurigakan, dan pencegah serangan DOS. Lapisan zona demilitarisasi, DMZ Layer Firewall. DMZ adalah subnet terpisah yang menampung server yang perlu diakses dari internet publik, seperti server web, server email, atau server DNS. Firewall khusus ditempatkan di depan DMZ untuk mengisolasi server-server ini dari jaringan internal utama. Aturan firewall di sini sangat ketat, hanya mengizinkan komunikasi yang diperlukan untuk fungsi server tersebut. Sistem keamanan lainnya, Web Application Firewall, WAF, sangat krusial di lapisan ini untuk melindungi aplikasi web dari serangan tingkat aplikasi seperti SQL injection, cross-site scripting, XSS, atau serangan zero day. Lapisan jaringan internal segmentasi, Internal Network Segmentation Layer Firewall Internal. Di dalam jaringan internal, firewall digunakan untuk melakukan segmentasi. Ini berarti membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, misalnya Departemen Keuangan, Departemen SDM, jaringan server produksi, jaringan pengembangan. Firewall internal mengatur lalu lintas antar segmen ini, mencegah pergerakan lateral movement, ancaman jika satu segmen terkompromi. Misalnya, sebuah serangan yang berhasil di departemen pemasaran tidak akan langsung menyebar ke server database keuangan. Sistem keamanan lainnya, Sistem Manajemen Informasi dan Peristiwa Keamanan, SIEM, sangat penting untuk mengumpulkan dan menganalisis log dari semua firewall dan sistem keamanan lainnya di seluruh jaringan, memberikan pandangan holistik tentang postur keamanan. Solusi autentikasi multifaktor, MFA, dan manajemen identitas dan akses, IAM, juga penting untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke segmen jaringan kritis. Lapisan host layer firewall berbasis host-based firewall. Setiap server dan workstation individu harus memiliki firewall berbasis host yang diaktifkan, misalnya Windows Firewall, IPtables di Linux. Firewall ini menambahkan lapisan pertahanan mikro, melindungi perangkat dari ancaman yang mungkin telah melewati firewall jaringan atau dari ancaman internal yang berasal dari perangkat lain di jaringan yang sama. Sistem keamanan lainnya, Solusi Endpoint Detection and Response, EDR,
atau antivirus anti-malware generasi berikutnya sangat penting di lapisan ini untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman langsung pada perangkat akhir, termasuk serangan tanpa file atau ancaman persisten tingkat lanjut, APT. Lapisan Cloud, Cloud Layer Firewall Cloud Security Group, untuk organisasi yang menggunakan layanan cloud, IaaS, PaaS, SaaS. Penyedia cloud menawarkan firewall bawaan atau security groups yang berfungsi sebagai firewall virtual. Konfigurasi firewall ini sama pentingnya dengan firewall on-premise, memastikan bahwa hanya lalu lintas yang sah yang dapat mengakses sumber daya cloud. Sistem keamanan lainnya, Cloud Access Security Brokers, CAS, membantu mengamankan aplikasi SaaS, sementara solusi keamanan postur keamanan cloud, CSPM, membantu mengidentifikasi dan memperbaiki miskonfigurasi keamanan di lingkungan cloud. Penerapan strategi keamanan yang sungguh-sungguh. Menerapkan strategi keamanan yang sungguh-sungguh berarti lebih dari sekadar membeli perangkat keras dan perangkat lunak. Ini membutuhkan investasi yang berkelanjutan pada sumber daya manusia, memiliki tim keamanan yang terlatih dan bersertifikat untuk mengelola firewall dan sistem keamanan lainnya. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan adalah kunci. Kebijakan dan prosedur, mengembangkan kebijakan keamanan yang jelas dan prosedur operasional standar, SOP, untuk konfigurasi, administrasi, dan respons insiden firewall. Anggaran, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membeli, memelihara, dan memperbarui teknologi keamanan, serta untuk pelatihan personel. Budaya keamanan, menanamkan budaya di mana keamanan menjadi tanggung jawab setiap individu dalam organisasi, bukan hanya departemen IT. Kesimpulan, konfigurasi dan administrasi firewall yang hati-hati adalah pilar utama dari strategi keamanan siber yang efektif. Firewall bukan sekadar sebuah perangkat, melainkan sebuah instrumen dinamis yang memerlukan perhatian dan pemeliharaan konstan. Dengan memandang firewall sebagai garis pertahanan terdepan dan mengintegrasikannya secara sungguh-sungguh ke dalam strategi keamanan multilapis di seluruh arsitektur jaringan, organisasi dapat secara signifikan mengurangi kerapuhan, vulnerabilities, mereka terhadap serangan siber. Melalui penerapan firewall perimetral, internal, WAF, dan host-based yang cermat, didukung oleh sistem keamanan pelengkap seperti IDS, IPS, SIEM, EDR, dan WAF, organisasi dapat membangun pertahanan yang tangguh. Investasi dan komitmen terhadap keamanan tidak boleh dianggap sebagai biaya, melainkan sebagai investasi strategis untuk melindungi aset terpenting organisasi, menjaga kesinambungan bisnis, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan di tengah samudera ancaman digital yang tak berkesudahan. Hanya dengan pendekatan yang holistik, proaktif, dan disiplin, organisasi dapat bertahan dan bahkan berkembang di era digital ini. Strategi